Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan atas hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Ya Allah Bapa, sebelum kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam kanal YouTube Renungan Harian pada hari Selasa 31 Maret 2026. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dari Injil Lukas pasal 5 ayat 32. Injil Lukas pasal 5 ayat 32, demikian bunyinya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dang naroau majau akapartigor asadipau warohana akapardosa ido. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini berbicara tentang mengikut Yesus. Mengikut Yesus merupakan suatu kewajiban kita. Ketika kita mengikut Yesus, kita akan memperoleh suatu kebahagiaan. Ketika kita mengikut Yesus, kita akan memperoleh perubahan, transformasi. Ketika kita mengikut Yesus, kita akan hidup di tengah kebenaran yang daripada Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus merupakan anak Allah yang sempurna, dan Dia datang dalam wujud rupa manusia dengan membawa perubahan untuk lebih baik dalam hidup manusia. Yesus memanggil orang-orang yang berdosa supaya mengikut Dia. Yesus memanggil orang-orang yang hidup dilatar belakangi oleh kegelapan, keberdosaan dan kesalahan, mengikut Dia dan meninggalkannya, segera bertobat, memilih hidup di dalam Yesus. Ketika memilih hidup di dalam Yesus, dia akan menerima keselamatan dalam hidupnya. Dalam renungan kita pada pagi hari ini, Yesus memberikan pengajaran yang berharga kepada orang-orang Farisi pada saat itu dan terlebih kepada kita. Yesus memanggil, memilih orang-orang yang berkenan mengikut Dia, yaitu orang-orang yang akan meninggalkan keberdosaannya, orang-orang yang senantiasa meninggalkan hidup lamanya menuju hidup baru. Yesus mengkritik orang-orang Farisi pada saat itu ketika Yesus memanggil seorang Lewi pemungut cukai dan ia diundang makan bersama di dalam rumah orang Lewi tersebut. Orang Farisi sangat tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan, tetapi Yesus menegaskan misinya ke dunia ini supaya membawa perubahan, pertobatan di tengah-tengah kehidupan orang yang berdosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini Yesus menekankan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyadari akan kesalahannya, kekurangannya, itulah yang layak mengikut Dia. Orang-orang yang selalu merasa dirinya benar, orang-orang yang selalu merasa dirinya paling pantas dan menganggap orang-orang yang berdosa tidak pantas, itulah orang-orang yang tersisihkan, yang tidak menerima pengampunan. Tetapi Yesus menegaskan, mengikut Dia jauh lebih berharga daripada mengikuti apa kata dunia ini. Mengikut Dia jauh lebih penuh sukacita.
Sebab ketika mengikut Yesus itu, kita akan mendapatkan pertobatan, kita akan mendapatkan pengampunan yang sejati daripada Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menginginkan orang-orang yang mengikut Dia harus betul-betul bertobat. Pertobatan sejati, pertobatan yang dilandasi dari perubahan hati, pikiran, dan meninggalkan dosa-dosa dan beralih hidup kepada jalan yang daripada Kristus. Seorang pengikut Yesus yang sejati, seorang pengikut Yesus yang totalitas harus meninggalkan hidup lama, tidak mau berkompromi dengan apa yang dinamakan dosa, tidak berkompromi dengan tawaran-tawaran dunia ini, sebab keselamatan dan pengampunan dosa hanya dapat diperoleh dari kasih karunia Allah, dan hanya dapat diperoleh dari ketika kita mengikut Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk merenungkan diri kita. Apakah kita sudah senantiasa menjadi pengikut Yesus yang sejati? Kita diajak merenungkan supaya kita meninggalkan kehidupan lama. Kita sebagai pengikut Yesus meninggalkan hidup penuh dosa dan lebih memilih hidup di dalam pembaruan yang daripada Dia. Sebab mengikut Yesus itu adalah suatu kewajiban sebagai pengikut Kristus, dan kita harus menyadari bahwa tanpa Yesus sendiri kita tidak beroleh keselamatan. Tanpa Yesus itu sendiri kita tidak diampuni dari dosa. Oleh sebab itu, ikutlah Yesus dan pikul salibnya, dan taat kepada perkataan daripada Yesus itu sendiri, dan di situ kita akan menemukan pengampunan dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.